Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin pengelolaan sumber daya. Pemimpin pengelolaan sumber daya ini adalah, kalau di dalam program guru penggerak adalah modul 3.2, yang mana di dalam modul ini kita diajak untuk mempelajari bagaimana seorang pemimpin atau kepala sekolah di dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah maupun di sekitar sekolah. Bagaimana dan apa aset-aset yang ada di dalam sekolah dan di sekitarnya, mari kita ikuti tayangan berikut ini. Sekolah adalah sebuah ekosistem, yang mana sebuah ekosistem itu terdiri dari beberapa komponen-komponen yang saling mendukung. Sebuah ekosistem mencirikan pola hubungan yang saling menunjang dalam teritorial atau lingkungan tertentu. Dan di dalam ekosistem tersebut ada dua faktor, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik di satuan pendidikan masing-masing. Faktor biotik terdiri dari beberapa komponen, diantaranya adalah murid, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan yang kedua adalah ada faktor abiotik. Faktor abiotik tersebut terdiri dari keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan sekolah. Sementara kita sebagai pemimpin pembelajaran dalam meningkatkan mutu atau mencapai tujuan pembelajaran, ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan. Pemikiran pendekatan berbasis kekurangan adalah memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, apa yang tidak berfungsi dengan baik di dalam sekolah kita. Pendekatan pemikiran berbasis kekurangan ini pada akhirnya kita tidak akan menyadari bahwa kita sebenarnya mempunyai sebuah kekuatan yang bisa dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Pendekatan pemikiran berbasis aset ini adalah pemikiran yang bisa menemukan hal-hal positif di dalam kehidupan, menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, apa yang sudah berjalan dengan baik, inspirasi, dan kekuatan potensi yang dimiliki. Pendekatan berbasis kekuatan ini adalah pemikiran yang berorientasi kepada bagaimana lebih mengoptimalkan aset-aset yang sudah dimiliki, sehingga tercipta bagaimana untuk menciptakan visi ke depan yang lebih baik. Pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA menekankan kemandirian sebuah komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Karakteristik komunitas yang sehat dan resilient menurut Bank of IDEAS 2014 ada beberapa karakteristik. Yang pertama adalah mempraktekkan dialog dan partisipasi masyarakat. Artinya, perilaku yang menghargai keragaman dan mendorong dialog penduduk yang aktif, partisipasi, dan kepemilikan masyarakat atas masa depan. Yang kedua adalah menumbuhkan komitmen di komunitasnya, yaitu perilaku akan memperkuat koneksi warga, baik komunitas, lingkungan, dan ekonomi lokal mereka. Kemudian yang ketiga adalah membangun koneksi dan kolaborasi, yaitu perilaku yang mendorong perencanaan dan tindakan kolaboratif, jaringan dan hubungan yang kuat antara penduduk, organisasi, bisnis, dan komunitas. Sementara keempat adalah mengenali diri sendiri dan membangun aset yang ada. Maksudnya di sini adalah perilaku yang menemukan, memetakan, menghubungkan, dan memanfaatkan sumber daya seluruh komunitas yang ada. Kemudian yang kelima adalah
membentuk masa depannya, yaitu perilaku yang memungkinkan visi komunitas bersama tentang masa depan, sebagaimana tercermin dalam tujuan praktis komunitas, rencana aksi, dan peringkat komunitas, ditambah dengan keinginan untuk tidak membahayakan kesejahteraan generasi mendatang. Sementara yang keenam adalah bertindak dengan obsesi ide dan peluang, yaitu perilaku yang mendorong pencarian tanpa akhir untuk ide-ide baru dan tepat, kemungkinan pengembangan dan sumber daya internal dan eksternal. Kemudian yang ketujuh adalah merangkul perubahan dan bertanggung jawab, yaitu perilaku yang memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengatasi perubahan dan pulih dari krisis. Pola pikir yang berfokus kepada optimisme, harapan, dan yakin bahwa kita bisa melakukannya. Sementara yang kedelapan adalah menghasilkan kepemimpinan, yaitu perilaku yang terus-menerus memperluas dan memperbarui kapasitas kepemimpinannya di masyarakat. Sementara Green dan Haynes pada tahun 2016 memetakan 7 aset utama di dalam komunitas. 7 aset utama itu, yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia ini terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, inventarisasi potensi di masing-masing sumber daya manusia, kecakapan memimpin kelompok, dan kecakapan berkomunikasi. Sementara yang kedua adalah modal sosial, yaitu berisi norma atau aturan yang ada di masyarakat, kepercayaan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, institusi dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah modal politik. Modal politik ini berisi kekuasaan dan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh pimpinan yang berhubungan dengan instansi di luar sekolah. Sementara instansi di luar sekolah itu diantaranya Polsek, Koramil, Puskesmas, dan institusi yang lain. Kemudian modal yang keempat adalah modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya ini terdiri dari nilai-nilai tradisi yang ada di masyarakat, hasil cipta karya, ritual keagamaan, dan kebudayaan. Kemudian yang kelima adalah modal fisik. Modal fisik terdiri dari bangunan, infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan di luar sekolah. Kemudian yang keenam adalah modal lingkungan atau alam, yaitu potensi-potensi alam yang ada di sekitar sekolah. Kemudian yang ketujuh adalah modal finansial, yaitu dukungan keuangan untuk membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi 7 aset ini adalah modal yang ada di dalam lingkungan sekolah dan di luar sekolah yang bisa dipergunakan atau diberdayakan di dalam usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian di sini akan saya sampaikan beberapa contoh inventarisasi aset-aset yang ada di sekolah dan di luar sekolah. Di antaranya misalnya yang pertama adalah aset manusia. Aset manusia di dalam sekolah terdiri dari guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Kemudian di sekolah ada tenaga kependidikan yang membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kemudian berikutnya adalah murid adalah sebagai sasaran pengembangan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang keempat adalah wali murid. Sementara wali murid adalah guru tamu berbagai pengetahuan tentang profilnya untuk memotivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua adalah aset Karang Taruna atau modal sosial, diajak bekerja sama di dalam kegiatan ekstrakurikuler hadroh. Kemudian BKK dalam kaitannya kerjasama mengawal gizi anak. Kemudian modal politik diantaranya Polsek, kerjasama penyeberangan, dan mengisi kegiatan sosialisasi polisi sahabat anak misalnya. Kemudian yang kedua adalah institusi puskesmas, kerjasama di dalam bidang imunisasi anak sekolah, pemberian vitamin, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah model agama dan budaya. Yang pertama adalah kiai,
bekerja sama di dalam mengisi ceramah keagamaan. Kemudian untuk faktor budaya di sekitar sekolah kita ada sedekah bumi, berkeliling. Implikasinya adalah agar untuk mencintai budaya daerah, menumbuhkan rasa syukur terhadap pencipta. Kemudian yang keenam adalah modal lingkungan alam. Model lingkungan alam diantaranya adalah lahan pertanian, perkebunan, dan pegunungan. Bisa dimanfaatkan untuk observasi alam pembelajaran di luar kelas. Kemudian modal yang keenam adalah modal finansial, terdiri dari dana operasional sekolah. Biaya operasional sekolah ini adalah biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemudian usaha kecil dan menengah di masyarakat, ada perusahaan yang bisa diajak bekerja sama di dalam kontribusi kegiatan sekolah. Demikianlah paparan mengenai bagaimana seorang pemimpin dalam pembelajaran mengelola sumber daya yang ada di sekolah dan di sekitar sekolah untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.